Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Apa kabar anak soleh dan soleha? Semoga kalian beserta keluarga di rumah baik-baik saja dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini Bapak akan melanjutkan materi untuk pendidikan hadis dan akhlak ini, ya, pada halaman 21 hadis 4. Judulnya adalah keutamaan menjenguk atau membesuk orang yang sakit. Nah, sebelum melanjutkan kepada materi, silahkan kalian persiapkan terlebih dahulu buku paketnya, buku paket pendidikan akhlak dan hadis kelas 5 ini, kemudian alat tulisnya dan yang lainnya untuk kalian persiapan agar kalian bisa menyimak materi dengan baik dan dapat mengerjakannya dengan baik. Baik, kita lanjutkan kepada materi, tapi kita berdoa dulu, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat dan menemukan ilmu yang bermanfaat. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Nah, anak saleh dan soleha, silakan dibuka halaman 21. Ya, halaman 21 hadis keempat tentang keutamaan menjenguk ataupun membesuk orang yang sakit. Ya. Sebelum kita melanjutkan materi, di situ ada pertanyaan. Ceritakan bagaimana perasaanmu jika suatu hari kamu sakit dan beberapa orang kerabat serta teman-temanmu datang ke rumahmu untuk membesukmu. Silakan kalian ceritakan, ya. Kalian pasti pernah merasa sakit kan? Bapak pun sama, ya. Ketika kita sakit, datang teman-teman kita, bagaimana perasaan kalian? Silakan ungkapkan pada halaman 21 tersebut di atas. Baik, kita lanjutkan materinya. An Taubana radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala man adama ridwan lam yazal fi khurfatil jannah. Qila ya Rasulullah wa ma khurfatul jannah? Janaha. Ya. Dari Tauban radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang sedang menjenguk orang sakit, kemudian ia berada di khurfahnya surga, ya. Barang siapa yang sedang menjenguk orang sakit, ia berada di khurfahnya surga. Beliau sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, apa itu khurfahnya surga? Kemudian beliau bersabda, kebun-kebun buah yang masak dan siap dipetik di surga. Masya Allah, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim nomor 42. Dan sudah jelas dalam hadis tersebut bahwa ketika kita menjenguk orang sakit, Masya Allah, ada faidah ataupun pahala yang akan kita raih dengan menjenguk orang yang sakit tersebut. Entah itu teman kita, saudara kita, guru-guru kita, ataupun siapapun yang sakit, ingat bahwa kita sedang berada di khurfahnya, kita di surga. Nah di situ silahkan kalian lihat di kosakata pada halaman 21 ada ada. Ada ini adalah mengunjungi, menjenguk atau membesuk. Kemudian al-khurfah, memetik buah dari pohon kurma. Maksudnya orang tersebut berada ataupun akan mendapat pahala yang sangat besar, ya. Masya Allah. Nah selanjutnya kita lanjutkan tentang siapa sih perawi hadis tersebut, ya. Kita kenalan dulu dengan perawi hadisnya, siapa beliau ini, ya. Silakan dibuka halaman 22. Di situ ada mengenal perawi hadis, ya. Beliau bernama Tauban bin Bujudud, berkunyah dengan Abu Abdullah radhiyallahu anhu. Nah, masih ingat nggak apa itu kunyah? Barakallahu fiik. Kunyah itu adalah sebutan nama yang diawali dengan abu ataupun ummu. Nah, kebetulan Tauban bin Bujudud ini mempunyai seorang anak yang bernama Abdullah, maka dia berkunyah Abu Abdullah. Kemudian biografi singkatnya, beliau bekas budak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, beliau ikut serta dalam penaklukan Mesir, kemudian pindah ke negeri Syam. Nah, beliau meninggal pada tahun 54 Hijriah di Hims. Nah,
Nah, itulah sedikit ataupun sekilas biografi tentang perawi hadis yang tadi kita bacakan. Anak soleh dan soleha, sekarang kita lihat faidah ataupun pelajaran yang dapat dipetik dari hadis tersebut. Silakan disimak halaman 22. Yang pertama, sehat termasuk nikmat Allah yang besar bagi para hambanya. Namun kadangkala Allah menguji sebagian hambanya dengan penyakit. Nah, kita sedang sehat nih, alhamdulillah. Harus senantiasa bersyukur dengan kesehatan yang kita miliki. Bagaimana cara mensyukurinya? Kita rajin ibadah, sholat tepat waktu, kemudian rajin baca Al-Quran, rajin membaca kitab-kitab ataupun buku yang berfaedah, bermanfaat. Nah, itulah cara mensyukuri kenikmatan kesehatan yang ada pada diri kita. Namun ketika kita sehat, maka Allah menguji sebagian hambanya dengan rasa ataupun dengan penyakit, ya. Yang mana penyakit ini adalah ujian, dan kita senantiasa memohon kepada Allah dan memuji Allah dengan cara apa? Membacakan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Ya, itulah adab ketika kita mendapatkan musibah, sakit, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan dengan doa tersebut. Alhamdulillah ala kulli hal. Ya, jangan mengeluh. Aduh sakit, buat apa keluhan? Tapi kita senantiasa memuji Allah, berzikir kepada Allah dengan mengucap alhamdulillah ala kulli hal. Ya. Kemudian yang kedua adalah hak orang sakit yang harus ditunaikan sesama muslim, yaitu dibesuk dan ditanya tentang keadaannya. Misal teman kita tidak masuk sekolah, kita telepon, kita WhatsApp, wahai fulan, kenapa antum tidak sekolah? Gimana kabar antum? Nah, itulah hak daripada sesama muslim, kita mengetahui keadaan teman-teman kita. Kalaupun dia sakit, kita besuk. Ya, ingat pahala membesuk tadi, kita mendapatkan khurfah di surga. Kita sedang berada dalam khurfah di surga, ya. Itu pahalanya. Kemudian yang ketiga adalah dengan membesuk orang sakit, kita akan mendapatkan pahala dan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Di samping kita mendapatkan khurfah di surga, kita pun mendapat pahala. Ya, pahalanya apa? Banyak sekali pahalanya. Salah satunya ketika kita berzikir kepada Allah, memuji ataupun mendoakan yang sakit tersebut, kita berzikir, kita dapat pahala juga. Kemudian dapat khurfah di surga. Masya Allah, ya. Banyak sekali faidah ataupun manfaat dari kita membesuk orang yang sakit. Nah, yang keempat ini adalah dengan membesuk orang sakit, seseorang yang sehat bisa mengingat nikmat Allah yang diberikan kepadanya, ya. Ketika kita menengok teman kita sakit nih, ataupun saudara kita lagi sakit, maka kita harus bersyukur dengan apa keadaan kita saat ini, itu sehat. Ya, kita bersyukur kepada Allah, memuji kepada Allah dengan mengucap alhamdulillah. Ya, kita masih dalam keadaan sehat sementara teman kita berbaring sakit, ya. Kita memuji Allah dengan mengingat akan nikmat yang sehat yang sedang kita rasakan. Kemudian yang kelima adalah saling mengunjungi saudara semuslim merupakan sebab lembutnya hati dan tumbuhnya rasa saling mencintai. Terlebih lagi dengan membesuk orang yang sakit, masya Allah, ya. Di samping kita menjenguk mendapat pahala, tetapi kita akan mendapatkan sebuah rasa kepada teman kita. Oh, seperti gini. Ketika kalian sakit nih, ada teman-teman kalian datang ke rumah, guru kalian datang ke rumah, menjenguk kalian, apa yang kalian rasakan? Pasti apa? Timbul dalam hati senang, sedih, ataupun kesal. Ya, pasti senang. Nah, itulah itulah hikmah daripada menjenguk orang sakit ini, bahwa akan timbul rasa cinta karena Allah, ya. Cinta terlebih lagi dengan membesuk orang yang sakit. Nah, kemudian yang keenam, yang terakhir adalah adab-adab yang dituntun ketika membesuk orang sakit. Nah, ini yang harus kita jaga, yang harus kita lakukan adalah bagaimana sih adab-adab ketika kita menjenguk orang sakit. Siapa yang sudah tahu adab-adabnya apa saja? Ayo, yang sudah tahu siapa? Masya Allah, Bapak jelaskan. Yang pertama, lihat halaman 22.
adab-adab yang dituntun ketika membesuk orang sakit yang pertama adalah mendoakan kebaikan kepadanya, ya, yaitu dengan berdoa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa doanya? La ba'sa tahurun insyaallah. Mungkin kalian pernah mendengar bapak ataupun guru-guru yang lain pernah menyampaikan hal tersebut. Ketika teman kita sakit, kita doakan la ba'sa tahurun insyaallah, ya, masya Allah, itu zikir yang baik, ya. Doakan teman kita la ba'sa tahurun insyaallah, harus hafal nih kalian nih, ya, la ba'sa tahurun insyaallah. Artinya tidak mengapa, la ba'sa tidak mengapa, tahurun insyaallah, semoga menjadi penghapus dosa insyaallah. Masya Allah, ya. Hikmah ketika kita sakit adalah menggugurkan dosa-dosa kita. Makanya kita doakan la ba'sa tahurun insyaallah. Harus hafal, ya. Baik. Yang kedua adalah tidak berlama-lama ketika membesuk. Nah, kalau membesuk jangan lama-lama. Malah nongkrong itu tidak boleh, ya. Sebentar saja, hanya sekadar membesuk, menanyakan bagaimana lihat keadaannya, mendoakan, sudah pulang setelah itu. Kecuali jika memang teman kita ataupun saudara kita meminta kepada kita, jangan lu pulang deh, temenin saya dulu. Itu boleh, ya. Ada pengecualian, kecuali itu boleh. Silakan ditungguin. Yang ketiga, membesuk kembali orang yang sakit tersebut pada waktu yang lain. Nah, ketika misalkan 1 pekan nih, lah kok dia masih sakit, kita jenguk kembali, kita doakan lagi, la ba'sa tahurun insyaallah. Kita hibur agar dia cepat sehat, cepat kuat, dan cepat kembali pulang ke rumahnya, ya. Doakan dengan doa yang tadi. Kemudian apabila sudah pulang ke rumah, kita tengok pula ke rumahnya. Oh, alhamdulillah, ya, tanyakan kabarnya, bagaimana sekarang kabarnya antum, gitu kan. Kalau sakit ya alhamdulillah, kalau sembuh ya alhamdulillah, ya. Kemudian yang terakhir adalah memberi kabar gembira kepada orang yang sakit bahwa Allah akan menyembuhkannya dan sakit itu akan menjadi penghapus atas segala dosanya. Nah, ini yang paling penting, ya. Yang pertama, ketika menjenguk kita doakan, ya, berikan kabar gembira bahwa apa? Bahwa sakit yang diderita olehmu ini akan bahwa Allah akan menyembuhkannya. Dan yang satu lagi, bahwa Allah akan menghapus dosa-dosa daripada sakit yang dirasanya. Ini hadis, adab-adab ini adalah hadis terdapat dalam hadis Bukhari nomor 2143 dan nomor 5656, ya. Mungkin anak saudara-saudara materi pendidikan hadis ini cukup sampai sini saja, dan untuk tugasnya silakan kalian kerjakan pada halaman 23, ya. Ingat, setelah dikerjakan foto kemudian dikirimkan ke Bapak melalui WhatsApp, ya. Foto yang baik. Jangan lupa dikasih nama di atasnya. Pakai pensil saja, ya. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.